Hai guys, perkenalkan nama saya Yutar Semaf. Di sini saya akan mempresentasikan tugas yang saya dapat dari dosen saya tentang materi sistem pengendalian terdistribusi. Nah, ini beberapa poin atau tugas yang saya dapat dari dosen saya. Yang pertama itu, jelaskan pengertian dan fungsi DCS. Yang kedua, jelaskan kelebihan DCS dibandingkan dengan sistem kontrol yang lain. Yang ketiga, sebutkan dan jelaskan komponen DCS. Yang keempat, jelaskan fungsi HMI dan MMI. Yang kelima itu, jelaskan perbedaan cold standby dan hot standby dalam sistem redundancy. Nah, yang pertama yang saya bahas yaitu tentang soal yang pertama, yaitu pengertian dan fungsi DCS. Nah, apa itu DCS? Nah, DCS ini dia merupakan suatu sistem yang mendistribusikan berbagai fungsi yang digunakan untuk mengendalikan berbagai variabel proses. Dan unit operasi proses menjadi suatu pengendalian yang berpusat pada suatu control room dengan berbagai fungsi pengendalian, monitoring, dan optimasi. Nah, yang berikut ini adalah fungsi DCS. Fungsi DCS ini terdiri dari beberapa fungsi yang akan saya bahas. Saya akan membaca beberapa fungsi aja, seperti teman-teman bisa lihat dan teman-teman bisa membacanya sendiri. Kalau ada yang kurang lengkap, teman-teman bisa men-searchingnya di internet dan menemukan mungkin menemukan lebih baik dari yang saya temukan. Nah, yang pertama itu, DCS ini dia berfungsi untuk berfungsi sebagai alat mengontrol, juga memonitoring, mengoptimasi suatu proses dalam industri, di mana DCS ini mengerjakan beberapa proses kontrol dalam satu loop. Nah, yang berikut itu, DCS ini juga dia bisa digunakan untuk solusi mengintegrasikan sistem kontrol yang terpisah-pisah menjadi sistem kontrol yang berpusat di dalam satu control room, sehingga dia dapat mempermudah pemeliharaan dan penggunaannya. Yang berikut lagi nih, dia sebagai tool yang bisa berfungsi untuk mengolah dan mengumpulkan data dari berbagai sistem kontrol dalam suatu plan. Nah, semua informasi yang didapat dari proses variabel bisa ditampilkan dalam bentuk GUI sesuai dengan keinginan dari pengguna. Yang terakhir itu perbaikan dan troubleshooting yang mudah karena jumlah wiring di file yang lebih simpel. Apalagi kalau menggunakan komunikasi fieldbus. Yang berikut itu kita masuk ke soal yang kedua, yaitu jelaskan kelebihan DCS dibandingkan dengan sistem kontrol yang lain. Nah, ini ada beberapa poin. Yang pertama itu, fungsi kontrolnya terdistribusi di antara FCS. Yang berikut, sistem redundancy tersedia di setiap level. Dia juga bisa memodifikasi interloop sangat mudah dan fleksibel. Nah, kemudian kelebihannya juga dia bisa memberikan informasi variabel proses dapat ditampilkan sesuai dengan keinginan pengguna atau user. Yang terakhir itu maintenance dan troubleshootingnya menjadi lebih mudah. Nah, berikut kita masuk ke soal yang ketiga, yaitu sebutkan dan jelaskan komponen DCS. Yang pertama itu ada Human Interface Station atau HIS. Nah, operasi station digunakan untuk melakukan monitoring berpusat dari control room. Nah, di control room ini dia menyajikan informasi plan terkini kepada operator melalui graphical atau user interface yang disingkat dengan GUI tadi. Nah, sehingga operator dapat melakukan fungsi operasi, maintenance, troubleshooting, dan engineering. Yang berikut itu ada Field Control Station atau FCS. Nah, di komponen ini dapat dikatakan sebagai bagian yang paling utama atau yang utama dari DCS itu sendiri. FCS ini adalah Central Control atau disebut juga sebagai mastermind dari keseluruhan kontrol DCS tadi. Yang berikut kita masuk ke soal yang nomor 4, yaitu fungsi HMI dan MMI.
Fungsi AMI yang pertama itu dia monitoring, atau dia dapat memonitor atau mengawasi kondisi plan kita secara real time tanpa perlu keluar dari control room. Yang kedua, dia bisa itu setting atau bisa mengatur based on security level, atau kita dapat merubah settings, misal setting alarm dari high dan low dari suatu pressure, atau bahkan kita bisa merubah setting trip suatu sistem. Yang berikutnya ada take action. Take action ini kita dapat menjalan suatu proses, men-shutdown proses tersebut. Nah, berikutnya juga adalah alarm. Alarm ini disediakan alarm history dan summary sehingga nantinya kita bisa meng-track alarm-alarm apa saja yang aktif dan bisa mendapatkan alasan kenapa suatu sistem tiba-tiba trip atau shutdown. Nah, yang berikutnya itu ada trending. Trending ini adalah grafik dari suatu proses, misal temperatur dari sistem bersangkutan. Nah, bisa dilihat secara real time atau history. Berikut kita masuk ke soal yang terakhir atau yang nomor 5. Jelaskan perbedaan cold standby dan hot standby dalam sistem redundancy. Yang pertama itu hot standby. Ketika ini artinya frekuensi rusak, server cadangan frekuensinya rusak. Frekuensi rusaknya server cadangan ketika dia sedang diam dan aktif dan aktif adalah sama saja. Yang berikutnya itu ada warm standby. Dia itu server cadangan lebih tahan lama ketika dia dalam mode diam. Yang berikut ada cold standby. Nah, cold standby ini artinya server cadangan hampir bisa dipastikan tidak akan rusak. Jadi dari sini teman-teman bisa melihat perbedaannya ya antara ketiga ini. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan, semoga bermanfaat bagi teman-teman juga, dan jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih.